Tidak keluarkan bukunya. Mari kita siap belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mai Anggriani memimpin doa. Siap, Kak. Doa mulai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang mau memimpin? Mutia mau? Silakan maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Bapak absenkan dulu. Mutiarani, Willy Saputri, Saniatul Ngasana, Mai Anggraini, Puja Saputri, Nadia Febrika, Negi Reza, Nur Hidayati. Siapa teman yang tidak hadir? Ada semua? Bagus. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Kira-kira apa judulnya? GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang untuk memotivasi kalian, kembali Bapak ingatkan protokol kesehatan. Masih ingat yang pertama? Selalu memakai masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, pembelajaran kita kemarin adalah GLB, gerak lurus beraturan. Contohnya terjadi pada bagus kereta api. Apa yang diamati pada kereta api, Mutia? Bagaimana kecepatan kereta api? Tetap. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai apa kira-kira setelah GLB? Ya, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Sekarang silakan amati dulu video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Perhatikan di papan tulis. Apa yang terlihat pada video tersebut kira-kira? Ya, sepeda motor G3 Mei
Ya, kemudian lama-lama kecepatannya bagaimana? Berubah pokoknya. Ketika kita mengerem, apa yang terjadi? Berhenti. Berarti kecepatan kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, sebaliknya ketika menggas, bertambah. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Contohnya tadi pada sepeda motor yang kecepatannya berubah. Bapak sudah menyiapkan PowerPoint, coba perhatikan. Judulnya adalah GLBB. Nah, bagaimanakah salah satu beda dikatakan GLB kemarin? GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya selalu tetap, yaitu terjadi pada kereta api. Videonya sudah diperhatikan. Yang pertama, yang kedua tadi tentang sepeda motor. Yang pertama itu masih sepeda motor. Nah, adapun indikator pencapaian kita adalah menganalisis grafik hubungan besaran fisis pada GLBB, merumuskan hubungan besaran fisis pada GLBB, menyajikan data dan grafik pada hasil percobaan GLBB. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis grafik hubungan besaran fisis pada GLBB dengan cepat. Yang kedua, memahami bahan ajar, peserta didik mampu merumuskan hubungan besaran fisis pada GLBB. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis besaran fisis pada GLBB. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL pada pendekatan saintifik, peserta didik mampu menghubungkan grafik hasil percobaan. Nah, Bapak sudah menyiapkan LKPD. Sebelum duduk berkelompok, Bapak bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Nanti kita kerjakan berdua berkelompok. Puja sekelompok dengan Mutiara, Neldia dengan Mai, Nelly dengan Nurhida, Willy dengan Sani. Perhatikan nah, di papan tulis tersebut sudah ada namanya simulasi PET dengan judul apa sih, Monda Mandir. Ini merupakan praktik percobaan simulasi yang akan kita kerjakan untuk memperlihatkan bagaimana kejadian pada GLBB. Apakah perlu Bapak contohkan satu atau sudah paham kira-kira? Bapak contohkan satu terlebih dahulu. Yang akan kalian lakukan nanti adalah pilih pengenalan. Sesudah pengenalan, reset semua, pilih ya. Nah, masing-masing kelompok nanti memvariasikan. Coba lihat LKPD-nya, nomor 7. Di sana ada tabel, nampak? Yang akan kita isi nanti hasil pengukuran pada posisi, waktu, kecepatan, dan percepatan. Nah, masing-masing kelompok yang akan diisi adalah kecepatan. Misalnya, kita ganti dengan 6. Kemudian kita play, baru di stop. Paham? Nanti salah satu temannya mencatat di LKPD tersebut, yang satunya mengerjakan di laptop. Kemudian untuk grafik, ambil grafik, isi kecepatan, misal 8. Play sampai grafiknya terlihat jelas, baru stop. Paham? Nah, sekarang Bapak persilakan kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu. Mutia dengan Widya.
Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain tolong diperhatikan. Salah satu dicatat, kemudian pilih ganti angka kecepatannya. Lanjut, pilih grafik, langsung grafik kecepatan. Berapa pertama kecepatannya? 1. Play sampai grafiknya terlihat jelas. Stop. Silakan kelompok yang sudah melakukan percobaan lakukan diskusi di tempat duduknya berkelompok. Mutia dan Puja silakan duduk. Selanjutnya Billy dengan Samiato. Grafik. Stop. Nah, silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya di meja masing-masing. Terima kasih Sani dan Sini. Lanjut kelompok ketiga, main dengan Nadia.
ya. Percepatannya juga diganti. Salah. Percepatannya yang diganti. Percepatannya. Terima kasih kelompok main dan Claudia. Oh ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ada salah teknis sedikit. Yang diubah adalah ya cepat, tapi kita apa-apa, kita lanjut di kelompok 4. Nelly Reza dan Lagi Dayanti. Silakan maju ke depan. Pengenalannya ada 3. Pilih pengenalan. Cek ini dulu pengenalan. Baru ganti di reset semua. Ya bagus, reset semua ya. Baru ganti di percepatan. Play. Ya, play. Stop. Nah. Jadi catat. Nah, posisinya 10. Ambil grafik. Baru angka percepatan yang 4. Play, sudah tutup. Play. Sampai terbentuk grafik yang utuh. Stop. Nah, silakan Nofrida dan Meli duduk berkelompok. Kerjakan olah data kembali. Kemudian untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Apakah mau mengulang kembali percobaannya? Boleh. Silakan menghadap hijau terlebih dahulu. Ambil 1 kali data lagi, karena tadi datanya salah.
Lanjut dengan kelompok Willy dan Sani. Grafik. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang silakan dekatkan mejanya, duduk berkelompok untuk mendiskusikan hasil yang telah didapat tadi. Silakan duduk berkelompok. Nah, sekarang Bapak persilahkan kelompok siapa yang mau melanjutkan hasil presentasi percobaannya. Siapa mau maju ke depan? Nelly sama Nurida. Langsung maju kedua, yang pertama. Satu orang sebagai moderator, satu lagi sebagai penyaji. Yang lain tolong diperhatikan, karena dari pertemuan pertama tadi Bapak nilai ya, kita nilai dari sikap, kemudian ketika kita menjawab pertanyaan, kemudian ketika kita melakukan percobaan dan presentasi, semuanya Bapak nilai. Dan terakhir nanti kita akan mengadakan evaluasi. Siap? Nah, silakan kelompok Ida dan Hei presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain tolong diperhatikan. Di sini saya Nurhidayati sebagai moderator dan Dewi Reza sebagai penyaji akan menampilkan hasil presentasi kami. Kepada Dewi Reza dipersilakan. Dari hasil pengukuran percobaan tadi, posisinya yang berukuran 10 meter dan waktunya 2,2 detik dan kecepatannya itu 0, kecepatannya 4 meter per second kuadrat. Tidak. Mengapa? Bacakan. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, hasilnya itu grafik kecepatan dan waktu berubah garis lurus atau linear, semakin besar waktu maka semakin besar pula kecepatannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang mengadakan. Ada kelompok yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Membandingkan hasil kelompoknya dengan kelompok yang lain. Mai dengan Nelgia, silakan. Nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dan Nadia Febrika di samping saya ini sebagai penyaji. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil presentasi kami tadi yang berisikan dan akan dijelaskan kepada Nadia Febrika. Hasil pengukuran percobaan di LBB, kami memperoleh posisinya 3,375 meter, waktunya 1,5 sekon, kecepatan 4,5 meter per sekon, percepatannya 3 meter sekon kuadrat. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, grafik kecepatan dan waktu berupa garis lurus atau linear semakin besar. Waktu maka semakin besar pula kecepatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok TNI dan Polri. Nah, belum ada kelompok yang mau menampilkan grafik. Kelompok yang lain? Ya, Mutia sama Ija, tolong maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Aulia di sini sebagai moderator dan teman saya Nurani Tiarani sebagai penyaji. Dan di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Mutia. Di sini kami ingin menampilkan sebuah grafik hubungan percepatan dengan waktu. Ya, tolong ditulis di papan tulis. Grafik. Yang lain perhatikan, nanti bandingkan apakah grafiknya sama atau berbeda. Percepatan. Dalam kurung percepatan. Oke. Nah, sekian hasil diskusi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok Mutia dan Ija. Sekarang kelompok terakhir mau menambahkan Sandi dan Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sadiatul Hasanah sebagai moderator dan teman saya Mili Saputri sebagai penyaji. Baiklah, di sini hasil presentasinya yaitu hubungan grafik kecepatan dan waktu berupa garis lurus dan linear. Semakin besar waktu maka semakin besar pula kecepatannya. Tolong ditambahkan grafiknya, grafiknya. Sama-sama.
Yang bagaimanakah kecepatan benda? Di sini kecepatan benda selalu berubah semakin kecil atau semakin besar. Dan percepatan benda tidak berubah karena perubahan kecepatannya teratur. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Allah berbagi dan di sini Bapak akan mengklarifikasi hasil yang telah kalian dapatkan. Kebanyakan hasilnya sama, tetapi ada sedikit tambahan. Karakteristik yang pertama apa? GLBB, kecepatannya B rubah. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Tetapi percepatan yang didapat nanti adalah selalu tetap atau sama. Itu yang dinamakan dengan GLBB. Perhatikan PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini adalah karakteristik GLBB, ada percepatan dan ada kelambatan. Untuk percepatan biasanya A dan kelambatan min A. Kemudian ada nanti jarak tempuh, kecepatan terhadap waktu, kemudian ada grafik V terhadap T, A terhadap T, X terhadap T. V itu apa? Kecepatan T, waktu. A percepatan X posisi. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Mula-mula benda memiliki kecepatan V 0, kecepatan awal. Kemudian ada A percepatan. Kemudian dia berpindah setelah waktu misalnya 1 sekon. Sekarang bagaimana cara kita menentukan besaran yang lainnya? Yaitu kita hitung percepatan. Caranya adalah besar percepatan sama dengan besar perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Delta V dibagi delta T. Delta V ini V akhir dikurang V awal. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Ini kita sebut dengan percepatan. Sampai di sini paham? Paham. Nah sekarang apa-apa saja tadi contoh GLBB. Sepeda motor yang melaju ketika digas dan melambat ketika di rem. Untuk mengecek kepemahaman kalian, Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi yang berbasis HOT, berpikir tinggi, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan perbaiki tempat duduknya, kerjakan per individu. Nah, di sana ada berapa soal? Coba perhatikan. Berapa soal di sana? Nah, yang wajib dikerjakan hanya dari nomor 1 sampai nomor 6 saja. 1 sampai 6. Buat pembahasannya di sebelah kanan. Di sana kan ada tabel. Buat caranya pembahasannya di sebelah kanan. Bapak kasih waktu selama berapa menit maunya? 5 menit saja. Silahkan kerjakan. Ini orang yang mengerjakan.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Langsung Bapak nilai. Silakan maju. Nah, dari 8 orang yang sudah mengumpulkan, alhamdulillah semuanya tuntas, tetapi ada sedikit perbaikan. Nanti tolong diperhatikan grafik antara kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Perbedaannya apa? Kalau kecepatan terhadap waktu, grafiknya naik atau yang disebut dengan linear. Semakin besar waktu, maka kecepatannya semakin besar pula. Kemudian percepatan, berapapun waktunya, percepatannya nanti akan tetap. Ini kan garisnya tetap. Nah, itu perbedaannya. Sampai di situ paham? Nah, sekarang ada tugas rumah Bapak kirim. Kita kan sudah ada grup kelasnya kan. Bapak kirim soal kuis di sana. Bapak kasih waktu nanti sampai jam 4 sore mengerjakan kuis tersebut. Linknya sudah Bapak siapkan. Ini ada Google Form yang akan Bapak kirim nanti di grup WA kita. Silahkan Bapak kasih waktu sampai jam 4 sore. Nah, siapa yang mau menjelaskan kembali sedikit apa kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang mau menambahkan sedikit saja kesimpulan? Mike? Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu adalah semua percepatan dengan waktu adalah konstan. Berapapun waktu tempuh, percepatannya adalah tetap. Dan bagaimana kecepatan benda itu adalah selalu berubah semakin kecil atau semakin besar. Ya. Sekian, terima kasih. Nah, apa saja tadi manfaat GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Ada terjadi ketika peristiwa mengerem dan peristiwa menggas. Kalau kita buat kehidupan nyata bagaimana? Apa yang terjadi ketika kita mau berubah? Apakah kecepatan kita tetap saja atau ya harus ditambah kecepatan kita? Jadi ketika kita mau sukses harus ditambah kecepatan, jangan sampai melambat. Kalau kecepatan kita berkurang, maka kesuksesan tersebut akan juga melambat ya, berkurang. Paham sampai di sini? Nah, terima kasih atas waktunya. Bapak ucapkan terima kasih dan kepada ketua kelas. Oh ya, sebelumnya judul materi kita selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Silakan baca-baca pada halaman 121 sampai 129. Bukunya sudah ada kan? Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semuanya mari kita berdoa dengan berteman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
dulu.